Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun lur. Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara membuat nyiru dan membuat asepan. Yang dimana asepan ini bahannya dari bambu apus. Bambu apus ini sangat bermanfaat sekali untuk dibikin asepan, nyiru, hihid, ayakan, dan masih banyak lagi. Dan dalam video ini saya akan menayangkan manfaat bambu apus dibikin untuk membuat asepan ya lur. Dan ini yang disebut asepan. Ini asepan bahannya dari bambu apus dan ini asepan yang sudah jadi dan siap untuk dipakai ya untuk masak nasi. Masak nasi ini menggunakan asepan dan beras dimasukkan ke dalam asepan ini ya lur. Nah, si berasnya ini ntar akan dimasukkan ke sini ya ke dalam ini. Nah, jadi dimasukkan ke sini dan siap untuk dimasak di seng ya lur. Ini yang disebut asepan. Dan yang disebut nyiru adalah ini. Nah, ini yang disebut nyiru. Nah, tapi ini belum jadi ya lur, belum siap untuk dipakai. Ini masih dalam proses pembuatan nyiru ya lur. Dan nyiru ini bahannya juga sama dari bambu apus dan panjangnya ukuran bambu apus itu kira-kira seberapa jengkal Pak panjangnya? Ya, bambu apus ini panjangnya 3 jengkal setengah ya lur untuk membuat nyiru dan ini proses cara membuat nyiru. Nah, ternyata begini ya lur cara membuat nyiru, mesti didudukin sama pembuat nyiru. Jadi saya kira tidak didudukin, ternyata si nyirunya ini harus didudukin sama pembuat nyiru supaya agak melengkung mungkin ya. Dan ini yang disebut nyiru, ini proses pembuatan nyiru. Emang itu kudu di pelengkung ya Pak? Oh jadi nyiru teh kudu di pelengkung ya Pak? Nah ini ya lur, bagi orang yang mau pesan nyiru, bagi orang-orang yang dekat daerah sini bisa menghubungi Bapak Tori yang beralamat di Kampung Dayasari, desa mana Pak? Desa Tipar ya, Desa Tipar, Kecamatan Cilograng, Lebak Banten. Sekali lagi saya ulangi, bagi orang yang mau pesan nyiru ataupun asepan ataupun ihid, ayakan dan yang lainnya ya lur, bisa menghubungi Bapak Tori yang beralamat di Kampung Dayasari, Desa Tipar, Kecamatan Cilograng, Lebak Banten. Nah, ini proses pembuatan nyiru ya lur. Atau bisa juga bagi yang mau pesan nyiru bisa menghubungi saya sendiri ya lur, dan akan saya sampaikan ke Bapak Tori yang beralamat di Kampung Dayasari, Desa Tipar, Kecamatan Cilograng, Lebak Banten. Dan ini yang disebut nyiru, ini proses pembuatan nyiru. Nyiru ini begini ya lur, mesti diinjak supaya agak melengkung dan didudukin. Ini berbeda sekali dengan proses pembuatan asepan dan pembuatan hihid. Dan inilah manfaat dari bambu apus. Jadi banyak sekali manfaat dari bambu apus yang bisa kita manfaatkan dari bambu apus itu ya lur. Tapi kalau yang
orang yang tidak bisa memanfaatkan bambu apus, ya mungkin hanya sebatas dibikin tali saja. Tapi bagi orang yang punya kerajinan tangan, dia bisa memanfaatkan bambu apus menjadi nyiru ataupun asepan, dan ini yang disebut nyiru. Caranya begini ya, mesti didudukin, diinjak biar agak melengkung. Dan bahan dasarnya ini ya, ini kan dari bambu, dan panjang bambunya ini ukurannya 3 jengkal setengah. 3 jengkal setengah ukuran bambu apus yang mau dibikin nyiru. Untuk membuat nyiru, bambunya ini harus yang sudah tua sekali. Kalau untuk membuat ihid, bambu yang masih muda. Dan ini kita dalam proses pembuatan nyiru. Dalam video kali ini saya ini menayangkan proses pembuatan nyiru. Dan ternyata begini ya lur, cara membuat nyiru, mesti diinjak, didudukin agar agak melengkung. Ini menggunakan bambu yang sudah tua ya bah, awin uskolotnya bah. Nah ya lur, jadi menggunakan bambu yang sudah tua. Jadi kalau untuk nyiru tidak bisa menggunakan bambu yang masih muda, walaupun mudah dibikin, tapi tetap kalau bikin nyiru harus bambu yang sudah tua. Emang Pak lamun make awi anu ngora emang kurang gitu Pak? Nah, lamun make peot. Nah ya lur, jadi gini ya alasannya. Jadi kalau bikin nyiru pakai bambu muda itu akan cepat mengkerut. Nah cepat mengkerut. Jadi tetap bikin nyiru ini harus menggunakan bambu yang sudah tua sekali. Ternyata proses pembuatan nyiru agak rumit ya lur, dan sangat sulit juga ini untuk dibikin sebagus mungkin ya. Tengah nyirunya diinjak dan didudukin, itu maksudnya supaya melengkung, supaya persis seperti nyiru.
Ari nyiru talina make tali hata ya Pak? Make hata? Iya make naon? Oh tidak ya Pak. Tapi bisa kan make hata oke Pak ya? Iya Pak. Nah sekarang jalur sudah hampir mau jadi nyiru nih. Sebentar lagi nih mau jadi nyiru nih. Udah terbentuk seperti nyiru. Dan nyiru ini bisa digunakan untuk membersihkan padi, membersihkan beras ya, agar si ampas padi ini yang disebut gabah ya terbawa angin ya. Dan sekarang sebentar lagi ini mau jadi nyiru ya. Ini juga nyiru ya lur. Nah ini nyiru ya. Ini ya nyiru yang belum dibikin nyiru ini. Tapi ini sudah dianyam ini. Sudah dianyam. Nantinya ini sama seperti yang sudah tadi dibikin ya. Ntar didudukin, terus diinjak dan dipasang penyanggahnya. Yang melengkung itu ya lur, yang bulat. Dan kalau ini asupan. Dan Bapak Tori ini adalah salah satu pengrajin hihid, asepan, nyiru, ayakan, dan masih banyak lagi. Dan juga Bapak Tori bisa membuat bubuk ya. Bagi orang yang mau pesan bubuk bisa menghubungi Bapak Tori yang beralamat di Kampung Daya Sari, Desa Cipar, Kecamatan Cilograng, Lebak Banten. Atau bisa menghubungi saya ya lur. Mau pesen banyak pun Bapak Tori siap untuk melayani pelanggan yang mau pesan banyak. Dan nyiru sudah banyak yang Bapak Tori buat dan ada di rumahnya ya lur. Bagi orang yang mau pesan nyiru, mau ayakan, bisa menghubungi Bapak Tori langsung. Emang kalau di sini emang sedikit, ini kan baru bikin, tapi yang sudah jadi sudah banyak di rumahnya ya lur. Eta make tali kayak talinya dibuka deui teu Pak eta? Oh. Jadi dipicen kayak eta mah. Nah ya lur, ini kan pakai tali. Jadi ini yang disebut ngagadang lur. Jadi digadang dulu ini. Tali ini nantinya akan dibuang ya. Akan diganti pakai tali yang sesungguhnya. Ini hanya talinya ini. Nah lur, talinya ini nih ya lur. Ini tali untuk nyiru. Kalau tali yang tadi itu ya, itu hanya tali sementara atau yang disebut ngagadang. Ngagadang maksudnya agar terbentuk seperti nyiru. Bentuknya ini ya lur. Nah, kan sekarang sudah mulai jadi nih. Sudah mulai terbentuk seperti nyiru. Oh jadi kudu digadang heula ya Pak ya? Jadi si tali ya makanya bakal dipicen. Nah ya lur, tali ini mah nantinya akan dibuang nih tali ini. Akan diganti pakai tali yang sesungguhnya,
yang biasa ada di Nyiru. Oh gitu ya. Bagus kan. Nah tali ini ya, jalur ini sementara, tali sementara ini yang disebut tali gadang. Jadi tali gadang ini fungsinya itu hanya untuk supaya terbentuk seperti nyiru. Dan kalau sudah terbentuk seperti nyiru, nanti akan diganti pakai tali yang sudah disiapkan. Ya hanya sekedar supaya ngebentuk ya Pak ya. Apa? Supaya ngebentuk doang iya banyak gitu. Ngebentuk doang nyiru. Oh, jadi kudu ditincak ya, Bah ya. Oh, kudu ditincak, kudu didiukan udah enggak ya? Baru buat ada 15 gitu. 15. Kencang anu tadi pan morong tuh. Ini mau goreng kan ih.
Nah ya lur, ternyata proses pembuatan nyiru agak sulit juga ya, tidak seperti yang kita kira. Kalau kita kira kan gampang, ternyata rumit, ini sangat sulit. Dan bambunya juga harus 3,5 jengkal panjang ukuran bambu yang mau dibikin nyiru. Orang belum pada tahu bah cara bikin nyiru ternyata sulit ya bah. Nah, padahal kalau kita lihat proses pembuatan nyiru yang agak sulit, sebenarnya harganya juga harus mahal ya bah. Sebenarnya ya caranya guys susah. Orang malah di kalian. Dia masih sama. Ya, nah, Nyiru. ya lur ya. Yang sulit ini bikin nyiru ternyata di wengkunya yang agak sulit. Jadi kalau bikin nyiru bukan nganyamnya yang sulit, tapi ngawengkunya yang agak sulit, agak susah ngawengkunya. Sebab kalau ngawengku itu harus benar-benar seperti nyiru. Hari di nganyam nama rada gampang ya bah ya. Hari nganyam babarinya bah. Cuma di ngawengku nu rada sulit ya bah ya. Sulit bikin kereta oke. Ya yang bulat. Jadi bikin nyiru itu yang sulitnya cuma di ngawengku doang ya bah ya. Balikin babari. Mun di nalian babari ya bah. Jadi di ngawengku mah kudu posisinya kudu ti beurang bae nya. Jadi kalau siang mah agak gampang ya bah ya. Jadi bisa dilihat gitu. Kalau malam mah agak sulit ya. Nah ya lo jadi kalau siang mah kan kelihatan gitu kan. Bukan kelihatan barangnya, bukan kelihatan nyirunya ya, tapi di mana letaknya kesulitan gitu. Tapi kalau malam kan agak gelap gitu. Tidak seperti siang. Jadi rumit juga cara membuat nyiru. Nyiru ini bahannya dari bambu apus, tapi yang sudah tua sekali. Bah, anu geus kolotnya awina ya. Lalu yang sudah tua. Kolot itu tua ya. Kalau kolot bahasa Sunda, kalau tua kan umum ya. Bambu yang sudah tua sekali itu tuh dibikin nyiru. Kalau untuk bikin asepan mah bambu yang masih muda ya Pak ya. Jadi memakai awi anu ngoranya. Oh, bikin nyiru asepan mah. Oh ya lur, jadi ternyata proses membuat asepan si bambunya sebelum dibikin mesti dilempeh dulu. Ai dilempeh di deang. Di deang karena hasep.
Oh dilempahkan sana. Lamun ruasna loba mah kudu dibelem. Jadi mesti dibakar ya, Bah? Nah, jalur gini. Jadi kata Abah bilang kalau bikin asupan itu mesti kalau bambunya banyak mah gitu ya, bambu yang mudanya itu mesti dibakar dulu si bambunya biar lempeh katanya. Jadi untuk buat asupan. Oh, gitu ya, Bah? Nah, jadi manfaat dari asupan kalau ya. Nah, ya Lur, sekarang udah jadi nih, udah terbentuk kayak nyiru ya, ya Lur. Cuma sekarang paling diganti pakai tali ya, tali biasanya kan pakai hati apa ya biasa namanya. Tapi ya mah pakai tali rapi wae. Tapi yang Nggak ada. Oh, tali iya. tali kulkas. Oh, lu kieu. Tapi kan ada juga yang pakai hati apa ya? Ya, Bah. Ya. Tali. Nah, ya lu sekarang sudah jadi nih, udah mulai jadi. Mana Bah, kali Bah coba. Nah, ya Lur, ini nyiru yang sudah mulai jadi nih ya, sudah terbentuk nyiru ya. Sudah nambah mimiti. Nah, ini ya Lur. Nyiru yang sudah mulai mulai mimiti, Bah. Sudah mulai mau jadi nih, tapi 5% gitu ya, ini baru sekitar 5% ya kata si Abah ini. Tapi ini belum jadi 100% belum ini. Sebab ini kan mesti diganti nih ya. Karena 75%. 7 ya, Bah. 70% lah. Nah, ini tali ini ya Lur masih ganti, ntar diganti pakai tali khusus ada ya. Ini kan hanya cuma buat diwengku doang ya, Bah ya, cuma diwengku. Nah, ini ya Lur yang ada dalam kamera saya ini nih, ini Bapak Tori ya, pembuat kerajinan ya, yang bahannya dari bambu apus. Dia bisa bikin bubu ya, bisa bikin nyiru, bikin asupan, hehe. Terus naon nih, Bah? Oh, boboko ya, oh ya, boboko ya, atau bakul ya, Bah ya, bakul nasi ya Lur. Nah, ternyata Abah Tori ini banyak sekali kerajinan tangannya yang dia serba bisa ya Lur, untuk perabot dapur khususnya yang seperti nyiru, asupan, boboko, hihi, dan masih banyak lagi dia bisa bikin. Dan bagi orang yang mau pesan bisa menghubungi langsung Bapak Torinya yang beralamat di Kampung Dayasari, desa mana, Pak? Desa Lebak Tipar. Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilogang, Lebak, Banten. Atau bisa juga menghubungi saya ya Lur. Nah, ini yang nyiru tapi yang belum jadi ini baru 70%-an ini. Ini belum ini. Ini Abah Tori ini masih istirahat karena cara bikin ini agak rumit juga, capek juga. Soalnya ini mengeluarkan tenaga bikin ini. Soalnya dalam dibikin wengku ya, Pak ya. Ya, jadi cara ngawengkunya Lur yang agak sulit, harus mengeluarkan tenaga dan harus seimbang, harus sama melengkungnya ini, harus persis seperti nyiru, jangan menyon gitu lah. Nih yang depan kamera ini asupan sama nyiru hasil kerajinan tangan Abah Tori, dan